Halo sobat investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini kita akan bahas tentang BUMN TBK milik pemerintah, yaitu PT Waskita Karya Persero, yang performa sahamnya malah mengecewakan investor. Jadi kalau kita lihat di beritanya, Waskita Karya ini lagi dapat damage yang bertubi-tubi. Digugat PKPU lagi, artinya pernah digugat dan digugat lagi. Hutang menggunung, nanti kita bisa lihat hutangnya seberapa besar. Obligasi direstruktur. Nah, ini hal-hal yang bikin, saham ini tidak menjamin ya. Artinya gini, meskipun, emiten yang diinvestasi merupakan adalah Persero atau BUMN milik negara, kita nggak bisa percaya sepenuhnya dengan embel-embel BUMN pasti membawa keuntungan bagi investor. Enggak juga, sama seperti swasta lah, BUMN ada yang bagus, ada yang kurang bagus juga. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil juga. Buktinya apa? Buktinya kita sering lihat berita kalau BUMN nggak produktif itu banyak yang mau ditutup-tutupin oleh Pak Erick Thohir gitu ya. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita. Sebelum kita investasi, lihat dulu. Jangan masuk karena cuma dengar ini proyek pemerintah, ini BUMN bagus dijamin pemerintah. Enggak jaminan gitu ya. Jadi kita benar-benar harus analisa. Apakah ekuitasnya bertumbuh, apakah asetnya bagus, apakah kinerjanya, penjualannya, pendapatannya meningkat. Nah, itu yang harus dianalisa, bukan sekedar kita dengar, "Oh, BUMN nih, TBK, Persero nih." Nah, jangan seperti itu. Oke, kalau kita lihat nih ya, teman-teman browsing aja deh, Waskita gitu ya, ini dapat dari Google, kita googling aja simpel. Hampir sebagian besar Waskita Karya ini beritanya negatif semua. Target tidak tembus, Waskita gagal dapat suntikan 3T. Jreng. Sri Mulyani tahan pencairan PMN, penanaman modal Waskita 3 triliun. Kinerja Waskita ambrol, Kemenq tunda pencairan PMN 3 triliun. Ini kata Waskita Karya soal gugatan PKPU, Bukaka Teknik Utama. Jadi perusahaannya punya Pak JK, Bukaka Teknik menggugat PKPU tuh penundaan kewajiban pembayaran utang untuk Waskita Karya. Terus ada lagi nih, Waskita Karya digugat PKPU berkali-kali. Nah, ini emiten Yusuf Kala BUKK Bukaka ini tagih utang 32,5 miliar ke Waskita. Sebenarnya utangnya Waskita tuh kalau total liabilitasnya sih sekitar 80 triliun ya. Jadi 32 miliarnya kecil. Harusnya sih bisa gitu ya, tapi kenapa digugat ke PKPU gitu. Oke, kalau kita lihat mungkin saham Waskita tuh kalau kita ada yang masih pegang itu pernah disuspend. Nah, beritanya ini, teman-teman bisa cari di IDX atau datanya source-nya di bawah, tapi paling gampang sih teman-teman ke IDX, terus cari ke pengumuman, terus tulis aja tuh WSKT. Nanti ada keluar berita terbaru. Ini update yang lama di bulan Februari ini, bursa mengumumkan penghentian sementara perdagangan efek dari Waskita Karya. Penyebabnya adalah tidak mau memenuhi kewajiban pembayaran kupon dan atau pokok. Jadi obligasi yang diterbitkan oleh Waskita ini kuponnya atau pokoknya tidak dibayarkan kepada pemegang obligasinya. Sehingga tanggal 16 Februari, bursa memutuskan untuk mensuspend perdagangan dari WSKT ini atau Waskita. Tuh ya. Tapi nggak lama kemudian setelah 16 Februari dan diadakanlah RUPS dan di 3 Maret bursa mengumumkan bahwa penghentian sementara perdagangan efek dari WSKT dibuka kembali. Jadi ini ada pengumuman suspensi sebelumnya yang kita lihat tadi, tanggal disuspensi dan tanggal dibukanya di 3 Maret. Kalau tadi kalau tadi kita lihat nih tidak memenuhi kewajiban pembayaran, ada solusinya, restrukturisasi. Restrukturisasi artinya direstruktur ulang obligasinya untuk dapat memenuhi kewajibannya bagi para investor atau pemegang obligasi, gitu ya. Jadi dia melakukan restrukturisasi, artinya pembayaran utangnya bolehlah direstruktur lagi, direkayasa lagi sebagus mungkin agar bisa tetap dibayarkan kepada pemegang obligasi, gitu ya. Nah, ini update 15 Maret, pemohonan dicabut MBBS. Jadi, PT Waskita ini pernah digugat juga oleh PT Mega Bangun Baja Semesta tanggal 14 Maret. Ini tentang PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Tapi
Di tanggal 15 Maret ini dicabut. Jadi telah dicabut untuk gugatan PKPU-nya dari Mega Bangun Baja Semesta. Nah, tapi kalau kita lihat PT Bukaka ini lagi menggugat kembali untuk waskita untuk membayar hutangnya sekitar 32,5 miliar yang belum dibayarkan. Gitu. Jadi sudah gugatan dicabut, digugat oleh perusahaan yang berbeda. Nah, salah satu perusahaan yang kurang sehat adalah adanya gugatan dari mitra. Mitra kan seharusnya bertumbuh bersama. Ketika mitra menggugat untuk kasus tertentu, ketika mitra menggugat berarti ada uang prestasi, ada perjanjian bayar yang tidak dipenuhi oleh mitranya sehingga digugatlah ke pengadilan gitu ya. Nah, kalau kita lihat update terakhir di 28 Maret. Ini kalau kita lihat tanggal kejadian 27 Maret, proses persidangan permohonan penundaan kewajiban PKPU. Update terbarunya adalah bahwa proses persidangan ditunda dijadwalkan kembali pada 30 Maret. Nah, infonya adalah PKPU tidak memiliki dampak. Jadi secara profesional belum memiliki dampak ke waskitanya sendiri. Nah, ini digugat berkali-kali nih. Waskita Karya sih cukup menyedihkan ya kalau sekaliber BUMN yang proyeknya banyak, tapi ya nggak bisa disalahkan juga kalau proyek BUMN ya. Gini, pemerintah itu nggak selalu cari profit. Kalau proyek BUMN yang dia ngejar pembangunan, mungkin BIP-nya akan waktu lama, tapi infrastrukturnya bisa jalan dulu. Nah, itu secara cash flow mungkin bisa membebani perusahaan. Jadi teman-teman harus concern di situ juga sebelum berinvestasi di Waskita Karya. Kalau kita lihat year to date-nya, compare deh sama yang lain. Adikarya, Persero juga minus 14,46%. Wijaya Karya minus 34,78%. Waskita Karya itu minusnya 36,81%. Jadi bayangin ya, 1 tahun minus 30% ini dalam, dalam banget. Jadi dalam banget. Jadi teman-teman harus cek juga nih laporan keuangannya kayak gimana. Oke, mungkin gini, di kesempatan kali ini saya nggak akan membahas laporan keuangan tahun 2020, 19, 18, 17 yang seperti saya biasa lakukan. Tapi saya mau lihat aja laporan keuangan yang tahun 2022 Q3. Karena perusahaan juga belum keluar yang Q4. Gini ya, kalau perusahaan lama keluar laporan keuangan tuh kadang-kadang, nggak semua, kadang-kadang tuh ada kendala juga tuh makanya dia lama. Kendalanya dalam arti performance-nya kurang bagus gitu ya. Jadi teman-teman sukalah atas perusahaan-perusahaan yang keluaran laporan keuangannya cepat jadi kita bisa analisa dengan baik. Oke, total aset mengalami penurunan dibanding dengan Desember 2021, turun sekitar 1,2 triliun, 1,2 triliun. Aset tidak lancar turun sekitar 2,5 triliun. Total aset ini Q3 ya, jadi perlu disahamkan juga total aset ya. Sosok total liabilitas jangka pendek. Nah, total liabilitas nih total kewajiban dia termasuk utang jangka pendek, utang jangka panjang totalnya sekitar 82 triliun. Asetnya 99 triliun. Artinya apa? Debt rasionya kalau total aset dibagi dengan total liabilitas atau total liabilitas dibagi total aset maksud saya, itu dapat angka 82%. Artinya aset ini hanya cukup mengcover dari aset 99 triliun ini, 82 triliunnya adalah hutang nih. Ini adalah kalau dibayarkan hutang sisanya tinggal dikit banget nih. Ini debt ratio-nya ada di 82,4%. Sedangkan debt equity ratio diambil dari total debt dibagi total ekuitas itu 5,7. Artinya hutangnya 5,7 kali atau kewajibannya liabilitasnya 5,7 kali lebih tinggi daripada modalnya dia atau ekuitasnya dia. Jadi besar hutang daripada ekuitas, besar hutang daripada modal, besar liabilitas lebih tepatnya ya. Besar liabilitas dibanding dengan modal atau ekuitasnya dia. Ekuitasnya sini cuma 17, ini 82. Jadi ini merupakan indikasi perusahaan yang kurang sehat. Ini ya. Ya kita bisa lihat tuh. Laba per sahamnya juga kecil banget. Ya ampun 0,01. Kita beli saham cuma dapat untung 0,01.
Nah ini sih nggak bagus banget ya, ini 12,85 juga, harganya juga sekarang kan harga sahamnya kalau kita lihat di harga sahamnya WSKT, sekarang itu ada di 366. Kita keluar uang 366 cuma dapat 0,01. Ini nggak menarik gitu ya. Jadi kalau yang nyangkut di waskita coba dipikirin deh, ini kalau belum ada kinerjanya, teman-teman pikirin, ikhlas nggak tuh kalau untuk dialihkan ke emiten lain yang lebih bertumbuh. Tapi kalau teman-teman mau hold nggak ada masalahnya juga, setiap keputusan investasi ya tanggung jawab masing-masing gitu. Tapi kalau secara kinerjanya kurang bagus gini, saya sih mikir 2 kali. Again, ini bukan ajakan untuk berinvestasi atau ajakan untuk keluar dari investasi, ini cuma berdasarkan perhitungan yang muncul aja. Oke, kita lihat nih, pendapatan usahanya meningkat, ini cukup bagus, meningkat 3,2 T, bagus. Beban pokoknya ya wajar lah ya kalau meningkat ini beban pokok meningkat, it's okay. Nah ini ada 988 M, bahkan ya, laba brutonya aja atau laba periode berjalannya aja ini nggak cukup nih, sama beban sama liabilitasnya lebih gede jauh. Liabilitasnya sampai 8 liabilitasnya sampai 82 triliun, ininya cuma labanya cuma sekitar 500-an doang, 578 miliar. Berarti butuh berapa kali tuh untuk 1 triliunnya 2 kali, 2 kali 80, 160 kali tuh kenaikannya harus biar hutangnya bisa sehat lagi gitu ya. Ini oke, keuntungan selisih kurs yang tadinya tahun kemarin untung, di sini dia ruginya cukup dalam, sekitar 2 miliar. Dan beban keuangannya juga ada mengalami kenaikan, kalau dilihat teman-teman 45 beban keuangan tuh isinya hutang 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 hutang, banyak gitu ya. Laba periode berjalannya naik cukup signifikan. Kenapa naiknya? Karena ada nih, bagian laba rugi bersih entitas asosiasi, ini yang bikin profitnya banyak nih. Ini, kalau teman-teman buka di laporan keuangan, buka di catatan 46. Mungkin saya nggak tulisin di sini, karena saya concern-nya untuk performa secara keseluruhannya aja, gitu ya. Nah, kalau kita lihat value calculation yang biasa saya suka lakukan adalah asetnya bertumbuh 29%, ekuitasnya bertumbuh 13%, net profit-nya ini cukup signifikan. Tapi ROE-nya kecil banget, 0,00%, 0,4%. Ini ROE 0,0% tuh jelek banget ya, ROE 0% jelek. Jumlah saham beredar 28,8 miliar, stock value 607 dan PBV-nya yang ini paling murah 0,6 karena ya perusahaannya sentimen negatifnya banyak banget dari restrukturisasi obligasi, PKPU juga, terus hutangnya menggunung juga. Jadi ini waskita lagi kena damage bertubi-tubi. Selama tidak ada perbaikan ya kayaknya sahamnya kemungkinan akan terus dan terus turun gitu ya. PER-nya ini kemahalan banget nih. PER-nya waktu 2021 udah kemahalan, sekarang PER-nya udah turun ke 18 dan masih mahal. PER-nya ini mahal banget 18, mungkin dia akan bisa turun ke 10 atau ke PER 7 gitu ya. Nah, liabilitasnya kalau disetahunkan, again ini disetahunkan ya tadi 99. Oke, kalau disetahunkan ini ya naik 25% total liabilitasnya kalau disetahunkan ya. Kita belum lihat Q4-nya. Rasionya turun, debt rasionya 82%, tapi masih besar. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk saham waskita, untuk saham apapun yang berbau-bau persero, teman-teman harus cek lagi laporan keuangannya. Yang bagus ada nggak persero? Banyak. Mandiri bagus, BNI bagus, BBTN juga lumayan bagus, dan banyak persero-persero lain yang cukup bagus. Nah, sedangkan yang jeleknya juga banyak. Garuda kurang bagus, Waskita bukan kurang bagus, memang nggak bagus. Waskita juga dan saham-saham konstruksi yang lagi pada minus gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk saham-saham yang BUMN, coba diperhatikan, dilihat analisanya. Kalaupun itu bagus, teman-teman harus make sure belinya di harga yang murah sehingga potensi bertumbuhnya masih banyak. Oke, itu aja teman-teman. Jadi biar edukasi hari ini jangan terjebak dengan embel-embel saham apapun, jangan terlalu terjebak dengan saham-saham yang suka jualan ludah atau jualan prospek yang belum terbukti secara kinerja. Banyak prospek itu, nggak sedikit prospek yang di-sharing-kan adalah
cerita storytelling yang di-create agar nasabah percaya nih, padahal belum terbukti secara performance-nya. Nah, itu yang penting. Kita lihat performance history yang masa lalu untuk membuktikan apakah proyeksi ke depannya sesuai dengan kinerjanya dia dan dia sanggup gak untuk mencapai proyeksi tersebut dengan histori kinerja yang ada. Itu aja teman-teman, kalau punya pendapat lain atau punya komen mengenai saham waskita ini, boleh share di kolom komen. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Thank you.